Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai salah satu framework yang ada di PHP. Ya, framework-nya apa namanya? Ya namanya CI atau Code Igniter. Yang kita bahas di sini adalah CI versi 3. Nah, seperti apa? CI itu akan kita bahas secara perlahan di materi kali ini, ya. Oke, framework di PHP itu tidak hanya CI ya, ya, ada beberapa, ada Zen, YI, Kick, Symfony, CI tentunya, dan yang paling populer Laravel. Nah, loh Pak, ini kok ndak membahas mengenai Laravel aja? Ya, sabar, karena kenapa kok kita milihnya CI, Code Igniter? Karena ada beberapa kelebihan-kelebihan ya, yang dimiliki Code Igniter daripada framework yang lain. Ya, ini dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya. Ya, jadi kelebihannya nanti akan kita bahas setelah ini. Ya, jadi ya, ini perbandingan antara native dan menggunakan framework. Native tuh kayak gimana tuh native? Native itu kalau kita ngoding belum pakai framework atau ngodingnya itu biasanya kalau di web servernya, nah kita memanggil localhost slash apa misalkan slash sim slash belakangnya biasanya keluar indeks titik PHP. Nah, kemudian nanti kalau pindah ke halaman apa misalkan admin, ya ini ganti admin titik PHP. Apakah itu tidak boleh Pak? Boleh. Ya, kalau untuk pengenalan, untuk belajar silahkan. Nah, tapi ketika masuk ke dunia enterprise, ke dunia yang untuk bisnis, sebisa mungkin hindari menggunakan native. Nah, ya, jadi analoginya gini, native itu ini eh, disclaimer dulu ya, ini saya bukan menjelekkan sebuah profesi ya atau aktivitas. Nah, ini native itu analoginya ya, seperti kalau kita punya tanah, kita mau mengolahnya, ya, ya, mengolahnya itu tidak menggunakan alat. Loh, Pak, ini ada alatnya, cangkul. Maksudnya alatnya yang lebih luas lagi. Nah, jadi kalau tanahnya luas pakai cangkul saja bagaimana? Apakah bisa? Bisa sih bisa, tapi mau selesainya kapan? Dan butuh biaya yang banyak, ya. Satu orang paling dalam sehari kuat mencangkul berapa hektar sih? Berapa meter sih mungkin? Nah, waktunya lama. Nah, itu ujungnya akan proses produksinya lama dan kapan panennya kalau produksinya lama. Nah, dengan menggunakan framework itu ibaratnya menggunakan mesin. Nah, sudah tidak menggunakan cangkul tapi pakainya traktor ini, traktor. Nah, Pak taninya, sebagai petani tinggal duduk, jalankan saja. Nah, efeknya apa? Efeknya yang proses produksinya lebih cepat. Lebih cepatnya gimana sih? Mmm, kita pernah nyoba pakai framework malah lebih susah. Nah, jangan terburu-buru dulu ya. Nah, nanti akan kita bahas, ya, akan kita bahas. Nah, jadi kita masuk ke keuntungan dari menggunakan framework khususnya CI. Nah, ini ada beberapa yang saya mau highlight, nah, 3 teratas saja. Nah, yaitu yang pertama free, nah, jelas framework-nya gratis. Nah, gratis. Nah, tidak perlu bayar. Yang perlu dibayar adalah effort-nya. Nah, kemudian yang kedua, Code Igniter ini ringan. Nah, ringan. Kemudian yang ketiga, Code Igniter ini fast, cepat. Nah, cepat.
Nah, 3 poin ini cukup menjawab pertanyaan kenapa kok memilih CI daripada Laravel. Nah, mungkin bisa nyoba ya yang iseng, yang ingin tahu Laravel sekali download, library-nya itu kurang lebih 100 mega lebih itu, ya. Nah, ini kalau pakai CI, framework CI khususnya yang versi 3 itu hanya kurang lebih 30 mega, jauh, jauh. Nah, "Loh, tapi kan CI ndak bisa gini 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 gini." Ya memang, karena CI menyasarnya ringan ya. Ya, jadi, kalau mencari framework yang ringan, ya pakainya CodeIgniter. Nah, tapi kalau pengen cari yang fiturnya lengkap, ya bisa pakai framework yang lain. Tapi ingat, fitur yang lengkap kompensasinya apa? Ukurannya besar. Nah, kalau ukurannya besar terus gimana? Ya efeknya lagi, ke performa, ke performa. Jadi, bukan waktunya lagi kita berdebat masalah mana framework yang paling baik, enggak. Tapi dari framework tersebut kita bisa membuat apa, ya. Kita bisa membantu untuk apa. Jadi ini 3 keuntungan dari framework CI. Dalam hal ini CI versi yang ketiga. Nah, kemudian yang lain menggunakan MVC, ya modelnya strukturnya menggunakan model view controller, kemudian C ini bisa diperluas extensible, tidak memerlukan template engine, eee, dokumentasinya menarik. Menarik itu kalau buat programmer bisa dibacalah. Nah, lebih mudah untuk dipahami untuk pemula ya, dan mempunyai komunitas yang bersahabat. Inilah beberapa keuntungan dari CI. Heeh, ini strong way mengapa kita pakai CI. Nah, cara kerjanya bagaimana sih CI ini strukturnya? Jadi ketika ini masih sama ya, masih sama dengan yang di native, yang dicari itu file index.php ya. Nah, tapi di CI ini, ya, ketika kita mengakses index.php itu tidak serta-merta ke file tersebut saja. Nah, tapi dari index.php ini, ya index.php ini dia mengarahkan ke routing, root. Arahnya kemana sih root? Mintanya kemana sih? Nah, nanti root kita bisa mengolahnya ya. Setting default root-nya kita arahkan ke mana. Dan kalau root itu sudah pernah diakses sebelumnya, ya, ternyata di C itu ada yang namanya cache, memori sementara. Jadi tidak perlu ke arah controller. Jadi apa itu Pak controller ya? Bagian dari MVC ya controller ya. Nah, di controller ini berperan sentral ya. Jadi ketika mencari file yang mengatur itu controller, otaknya. Ya, kalau di sepak bola itu ada yang namanya playmaker. Nah, orang yang membuat bermain timnya. Biasanya nomornya 10. Nah, kontrol itu intinya seperti itu ya. Jadi mencari routing, kalau routingnya sudah ada, sudah pernah, ngambil dikit saja, langsung dikirimkan ke index.php. Nah, tapi kalau dikit tidak ada ya, ke arah blok keamanan dulu security. Ya, yang hitam ini dicek keamanannya, setelah dirasa aman ya, kemudian masuk ke controller. Nah, di controller ini ngecek ini permintaan dari klien ini nyari apa sih? Apakah mencari view saja atau butuh mencari data? Oh, kalau butuh data ya udah nyari model.
Nah, ini ya, M model. Tapi kalau nggak perlu data, ya sudah, dari security controller langsung lempar ke view. View itu apa? View, langsung lempar ke view, ditaruh di cache. Kenapa kok di cache ya? Nanti kalau misalkan sudah pernah diakses langsung di cache. Di cache baru tampil di index.php. Jadi blok diagramnya sangat sederhana sekali. Nah, di controller itu tidak hanya mengatur dengan model. Nah, tidak hanya menjadi konektor antara view dan model, tapi juga controller ini mengatur ada library yang di CI, helper, plugin, dan script yang lain yang mungkin diperlukan. Nah, inilah kira-kira gambaran flowchart dari CI. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya nih ya. Flowchart penjelasan dari dokumentasinya CI. Nah, ya. Kemudian oke, kita baca dulu lah pertama. The router accept HTTP request to determine what should be done with it. Ya, jadi router menentukan HTTP request. Maksudnya apa? Mana router? Nah, ini ya. Routing ini ngecek permintaan HTTP yang seperti apa sih? Apa yang akan dilakukannya dengan permintaan HTTP? Tadi ya, permintaannya mau ke cache dulu atau kalau tidak ada di cache diarahkan ke controller. Nah, ini ya. Jika cache ada, ya, dia langsung mengirim ke browser. Nah, bebas mengabaikan normal system execution, mengabaikan normal eksekusi yang dari index, routing, controller, dan lain sebagainya. Keamanan, ini ya keamanannya blok hitam ini. Sebelum aplikasi controller di load, HTTP request dan pengguna lainnya submit data is filter for security. Nah, jadi sebelum controller meload data yang ada di model atau meload view-nya, dicek dulu keamanannya. Blok inilah yang seringkali tidak dipikirkan ketika menggunakan PHP natif. Nah, controller di load, controller meload model, core, library helper, dan any other yang diperlukan untuk request yang spesifiknya. Jadi controller akan meload ini, meload ini semua, ya akan meload. The finalized view is rendered then sent to the web browser to be seen. Jadi setelah dirender, kemudian tadi ya dikirim ke view. Ya. Oke, sehingga sampai ke index.php tampil di browser. Nah, itu sudah saya terangkan tadi sebelumnya ya. Kemudian MVC model. Nah, model itu biasanya representasi dari data. Datanya itu apa? Database. Kemudian view. Ya. View informasi yang berhubungan langsung dengan user, informasi yang berhubungan dengan user. Gimana tuh, Pak? Gampangannya view itu front end. Ya. View itu tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna, HTML-nya, CSS-nya, ya, kelihatan di mata, kelihatan di depan mata ya. Kemudian controller melayani sebagai perantara antara model view dan resource lainnya untuk memproses permintaan HTTP dan menghasilkan halaman web. Ya. Itu MVC model untuk database, view tampilan front end ya, HTML dan lain sebagainya. Controller yang mengatur otaknya. Nah, ya. Jadi kemudian ini struktur directory CI ya, ada application, ya,
Ada application, di dalam application ada beberapa modul ya, tadi ya Kits, config, wah apa nih Pak, dilihat saja dulu. Nah, nanti pasti terpakai. Nah, kemudian struktur directory code email yang berikutnya ini ada sistem. Sistem itu mana Pak? Sistem. Ya, sistem di bawahnya ini ya, di bawahnya application, ada sistem, ada core, database, dan lain sebagainya. Ada user guide nih ya, panduan. Nah, kalau mau baca panduannya, manualnya di user guide ini. Ya, kemudian bagaimana? Segera kita mulai coding-nya ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.